Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Keluarga Hidayah. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 7 semester 2. Materinya tentang menyanyi lebih dari satu suara. Nah, pada semester 1 dulu kita sudah pernah belajar mengenai menyanyi dengan satu suara. Kali ini kita belajar mengenai menyanyi dengan lebih dari satu suara. Jadi bisa 2 suara, bisa 3 suara, bisa 4 sampai 5, bahkan sampai banyak suara ya, intinya seperti itu. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Kita ke pengertiannya dulu. Pengertian bernyanyi lebih dari satu suara. Menyanyi lagu bersama-sama dengan lebih dari satu suara. Suara yang dimaksud itu nadanya ya. Jadi bukan nggak hanya suaranya banyak, tapi nadanya beda. Ada nada melodi aslinya, ada nada sesuai dengan harmonisasinya, seperti itu. Kemudian untuk menyanyi dengan lebih dari satu suara, ini bisa disajikan secara vokal grup, kemudian paduan suara kecil, paduan suara atau kor, kemudian akapela, kemudian lagu kanon. Apa itu? Kita akan bahas. Ini dia yang namanya vokal grup. Vokal grup itu biasanya terdiri dari 3 sampai 12 orang. Seperti itu. Jadi kalau vokal grup itu biasanya semua penyanyi megang mic. Semua penyanyi itu pegang mic. Biasanya kalau di panggung seperti itu. Ini adalah contohnya. Kemudian kalau paduan suara kecil, yang namanya paduan suara itu biasanya penyanyinya tidak pegang mic. Tapi kalau di panggung sih ada mic-nya yang di depan itu, biasanya seperti itu. Tapi nggak semua penyanyi pegang mic. Beda dengan vokal grup. Kalau vokal grup itu biasanya semua penyanyi pegang mic dan masing-masing itu memiliki tugas untuk pembagian suara. Vokal grup seperti itu. Kalau paduan suara kecil itu biasanya terdiri dari 12 sampai 28 orang. Ini menurut buku seperti itu ya. Kemudian kalau paduan suara atau kor itu biasanya terdiri dari lebih dari 28 orang. Nah, kalau kor atau paduan suara itu sama dengan paduan suara kecil. Jadi penyanyinya tidak pegang mic satu-satu, beda dengan vokal grup. Nah, ini adalah akapela ya. Kemudian ada akapela. Kalau akapela itu menyanyi tanpa iringan alat musik. Jadi semua yang ditampilkan adalah suara manusia, tidak ada suara musiknya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Kemudian lagu kanon. Lagu kanon itu lagu yang dinyanyikan dengan secara kejar-mengejar. Biasanya itu terdiri dari 2 kelompok atau lebih. Jadi cara menyanyinya itu tidak bersama-sama, tapi nanti kelompok 1 duluan, kelompok berikutnya menyusul, kelompok berikutnya menyusul lagi, seperti itu. Biasanya yang menyanyikan lagu kanon itu adalah anak-anak pramuka. Makanya saya kasih gambar pramuka. Oke, kemudian kita ke teknik vokal dan teknik pernafasan ya. Kita pernah belajar pada semester 1 dulu. Ada 3 teknik pernafasan dalam bernyanyi, yaitu ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Di mana kita pernah belajar pernafasan yang terbaik untuk menyanyi adalah pernafasan diafragma, yaitu pernafasan antara dada dan perut, karena bisa menyimpan udara lebih besar, jadi nafas kita akan lebih panjang. Kemudian tentunya kalian masih ingat dengan materi teknik vokal tentang artikulasi, intonasi, dan frasering, yaitu artikulasi adalah kejelasan kata. Nah, itu adalah artikulasi. Intonasi adalah ketepatan nada. Jadi kalau menyanyi nadanya nggak tepat, tentunya suaranya menjadi sumbang atau fals. Nah, kemudian yang ada frasering. Frasering ini pemenggalan kata dalam bernyanyi ya. Jadi supaya makna dari lirik lagunya tersampaikan, itu pemenggalannya harus tepat. Itu kalian bisa lihat lagi di semester 1. Nah, ini untuk latihan vokal. Untuk latihan vokal ini saya contohkan notasi angka ya, ada
do, re, mi, re, do. Kemudian untuk yang bawah, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini untuk latihan vokal bisa semakin tinggi seperti itu ya. Misalnya ini, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kemudian ditinggikan lagi, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Naik lagi, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Naik lagi, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Dan semakin naik. Ini adalah untuk melatih vokal kita ya. Cara untuk bernyanyi lebih dari satu suara. Nah, ini ada cara termudah untuk membagi suara menjadi dua. Nah, ini kalau kalian punya kelompok laki-laki sama kelompok perempuan, ini langsung bisa dibagi. Jadi kelompok perempuan nanti menyanyikan lagu dengan nada yang tinggi, kelompok laki-laki menyanyikan lagu dengan nada yang rendah. Seperti itu. Intinya teknik termudahnya seperti itu. Nah, kalau mau yang sulit, itu bisa disesuaikan dengan harmonisasi dari suatu lagu. Membagi suara menjadi 3. Nah, ini cara termudahnya ya. Kalau kalian ada kelompok laki-laki sama perempuan, tentu saja laki-laki kelompok 1 laki-laki menyanyikan lagu rendah, kelompok 2 laki-laki menyanyikan lagu dengan nada yang tinggi, kelompok yang perempuan menyanyikan lagu dengan nada yang tinggi juga. Ini cara yang termudah. Kalau cara yang agak lebih sulit, kalian bisa sesuaikan dengan harmonisasi dari lagunya. Suara 2-nya, suara 3-nya. Itu yang kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan untuk belajar bersama. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan ya. Terima kasih.